Allah berikan kesempatan untuk beribadah, gunakan semaksimal mungkin, gunakan sebaik mungkin, baik siang maupun malamnya. Puasa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya ketika kita menahan saja, bukan hanya ketika al-imsak, menahan lapar, haus dan menahan hawa nafsu saja Bapak Ibu di siang harinya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam pun kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilai amal ibadah yang kita kerjakan siang dan malamnya Allah lipat gandakan berkali lipat. Bahkan Allah yang mengetahui berapa banyak yang nantinya Allah balas kebaikan amal soleh yang kita kerjakan. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kata para ulama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kita lihat di bulan suci Ramadan banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik tilawatil Qur'annya, baik ibadah salatnya, ibadah puasanya, kemudian ibadah sedekahnya, infak dan sebagainya. Bertambah nilai-nilai kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Malamnya ibu-ibu bertadarus ya Pak. Di sini bapak-bapaknya tadarus juga Bu? Tadarus juga, Masya Allah. Karena saya lihat beberapa masjid Pak, Bu, saya ngisi ibu-ibunya yang tadarus, bapak-bapaknya ngopi di luar ya Pak ya. Jadi alhamdulillah luar biasa di sini ada tadarus, bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga ada tadarusnya begitu. Maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka nantinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memenuhi hasilnya atas apa yang telah kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usaha yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan, sebesar maupun sekecil apapun itu, tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan, baik yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi amal yang kita kerjakan, maka Allah melihatnya, maka Allah mengetahuinya, maka Allah akan membalas setiap pekerjaan amal soleh yang kita kerjakan. Begitupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, walaupun kita lari atau melakukan maksiat itu ke tempat yang gelap gulita, namun Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kita selalu di dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan satu hadis ini sebagai iktibar, sebagai peringatan kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa 'amal ma syi'ta fa innaka mazziyun bi wa ihdim ma syi'ta fa innaka mufariqun wa 'alam anna syaraka al-mu'min qiyamul lail wa 'azzahu istighna'uhu 'anil nas. Hadis riwayat Tabrani. An Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati meridhai, yang mana jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faqul, dan berkata, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka hatimu, hiduplah semaumu, tapi ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Engkau pasti akan kembali kepada Allah, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, bahwa di dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang kita, ketika kita tanam maka akan kita tuai nantinya di hari akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bih. Perbuatlah, lakukanlah apa yang ingin engkau perbuat, apa yang ingin engkau kerjakan, tapi ingat,
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdi ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah, sukailah apa yang ingin engkau cintai, tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau cintai, apa yang engkau sayangi pasti akan berpisah darimu. Engkau cinta harta, harta akan engkau tinggalkan. Engkau cinta kekuasaan, kekuasaan engkau tinggalkan. Bahkan anak istri yang kita cintai akan kita tinggalkan, yang dimana nantinya kita akan berpisah. Apa yang kita bawa yaitu amal-amal saleh, sedekatun jariyah, amal saleh yang kita kerjakan. Kemudian juga ada namanya doa anak yang saleh. Maka beruntunglah orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, dengan agama. Nantinya ketika ia meninggal dunia, maka ada yang mendoakannya. Itulah untuk ibu, itulah untuk bapak. Nantinya ketika sudah meninggal dunia, ada anak yang senantiasa mentransfer pahala, mentransfer kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Dia bersedekah diniatkannya untuk ibundanya tercinta, untuk ayahandanya tercinta. Ia melakukan kebaikan-kebaikan, dia niatkan untuk orang tuanya, sehingga dia mendapatkan kebaikan. Toh juga orang tua yang telah meninggal juga mendapatkan transferan pahala atas kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh dan soleha. Tidak ada batasan dan tidak ada hijab doa seorang anak terhadap orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang sudah didahului oleh orang tua kita yang tercinta, doakan mereka agar senantiasa Allah lapangkan kuburnya, agar senantiasa Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Yakin dan percayalah, doa yang kita panjatkan pasti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Memintalah kamu, memohonlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku kabulkan. Maka banyak-banyak berdoa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik itu sesudah sholat wajibnya ataupun sesudah sholat sunnah rawatibnya. Banyak minta sama Allah, mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu jangan banyak-banyak kali minta sama manusia. Kalau Allah kita minta, ia senang. Kenapa? Karena kita semakin mendekat kepadanya. Tapi kalau manusia, Pak, Bu, senang Bapak tiap hari diminta. Kalau sekali dua kali oke lah Bu ya. Kalau hampir tiap hari kurasa ibu pun asalkan nampak mukanya, ibu langsung lari ya kan Bu. Nah, macam-macam lah alasan yang kita keluarkan. Tapi Allah tidak Bu. Mau tiap hari Bu minta, mau setiap saat Bapak minta, Allah pasti mendengarkan doa-doa kita. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama kita, tidak ada dosa yang tak diampunkan oleh Allah, tidak ada kesalahan yang tak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada doa yang tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada saat-saatnya. Bahkan doa yang kita panjatkan itu menjadi kebaikan yang kita tuai nantinya di akhirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarqal mu'min qiyamul lail, yaitu kemuliaan seorang mukmin itu terletak dalam qiyamul lailnya ataupun salat tahajudnya, dan wa'izza'u istighna'uhu 'anil nas, dan letak kehormatan seorang mukmin, letak kehormatan seorang manusia itu Bapak Ibu karena terletak dalam rasa cukupnya. Apa yang Allah berikan ia syukuri. Dengan syukur tersebut maka Allah tambahkan nikmat-nikmat lainnya. Bila Allah berikan ia cobaan, bila Allah berikan ia musibah, ia menerima, ia sabar, sehingga cobaan itu, penyakit yang dideritanya menjadi penggugur dosa-dosa yang mungkin dia hilang di masa-masa lalunya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah peringatan untuk kita semua untuk meningkatkan amal soleh. Apalagi Bapak Ibu, ini adalah sudah di penghujung Ramadan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kencangkan ikat pinggangmu, dalam artian kencangkan ibadahmu, kencangkan amal solehmu, tambah tingkatkan. Kalau yang sudah baca Qur'annya mungkin 1-2 ayat, tambah 10 ayat. Kalau yang sudah 10 ayat, tambah sampai 1 juz dan sebagainya, sehingga kebaikan-kebaikan yang di akhir Ramadan yang kita kerjakan, maka nantinya kita akan memperoleh yang namanya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Bagaimana caranya? Salah satu kata para ulama kita ialah jaga sholat isya berjamaah, jaga sholat tarawihnya, jaga sholat subuhnya berjamaah, kemudian tilawatil Quran. Mudah-mudahan kita semua yang menjaga sholat berjamaah mendapatkan malam kemuliaan tersebut, sehingga nantinya kita termasuk hamba Allah. Kata Allah, la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tak kita sangka-sangka, yang tak kita duga-duga. Allah yang maha kuasa, Allah maha segala-galanya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bila ada salah, mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.